Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga dapat berkumpul melalui daring dalam keadaan sehat. Kedua kalinya salawat serta salam tercurah dari kami dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman sekia, yaitu agama Islam dan iman. Pada kesempatan kali ini, saya atas nama Aida dari kelas M218 akan membawakan ceramah tentang bagaimana Islam menghadapi tantangan modernisasi. Pada dasarnya, semakin berkembangnya zaman, maka semakin modern dan canggih pula teknologi. Dan apakah tujuan ajaran Islam bertentangan dengan modernisasi? Ajaran Islam tentu tidak bertentangan dengan modernisasi dan globalisasi. Bahkan, globalisasi dinilai sebagai peluang yang tepat untuk mengembangkan ajaran Islam ke dunia. Islam sudah memiliki seperangkat aturan yang mengatur kehidupan ketika di zaman modern. Ada masalah yang belum ada dalilnya, maka Islam akan menggali hukum mengenai permasalahan tersebut. Islam akan sangat mampu menghadapi modern sebab Islam sudah mempunyai aturan. Seperti yang saya sampaikan, cara menghadapi modern yaitu berpegang teguh pada Al-Quran, senantiasa menggali dan mencari tahu sebab boleh atau tidaknya sesuatu yang dilakukan. Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bisa juga disebut dengan iptek, sangat penting bagi kehidupan umat manusia. Tanpa menguasai iptek, manusia akan tetap dalam lumpur jahiliyah, keterbelakangan dan kemiskinan. Penguasaan manusia terhadap iptek dapat mengubah eksistensi manusia dari yang semula manusia sebagai Abdullah saja menjadi Khalifatullah. Oleh karena itu, Islam menetapkan bahwa hukum mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi adalah wajib. Orang yang beriman dan berilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dianugerahi kedudukan istimewa. Dan firman Allah berkata, "Hai orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan kepadamu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Surah Al-Mujadalah ayat 58. Dalam menghadapi modernisasi dapat 5 bidang atau aspek yang perlu diperhatikan, yaitu iptek, ekonomi, politik, sosial budaya, dan pendidikan. Dalam Islam, ekonomi ialah berkorban secara tidak kikir dan tidak boros dalam rangka mendapatkan keuntungan yang layak. Kekuatan ekonomi sangat berpengaruh terhadap eksistensi dan wibawa suatu bangsa. Bangsa yang ekonominya kuat akan menjadi bangsa yang berwibawa di hadapan bangsa-bangsa lain. Politik yang dalam Islam disebut siyasah merupakan bagian integral atau tak terpisahkan dari fikih Islam. Salah satu objek kajian fikih Islam adalah siyasah atau disebut fikih politik. Fikih politik secara global membahas masalah-masalah ketatanegaraan, hukum internasional, dan hukum yang mengatur politik keuangan negara. Tujuan pendidikan dalam Islam adalah merealisasikan ubudiyah kepada Allah baik secara individu maupun masyarakat, dan mengimplementasikan khilafah dalam kehidupan untuk kemajuan umat manusia. Tujuan pendidikan dikatakan berhasil manakala proses pendidikan dilakukan dengan cara yang benar, secara Qurani, dan menyentuh ketiga ranah yang ada dalam diri manusia, yaitu akal, hati, dan jasmani. Dalam realitas sekarang, kita dapat menyaksikan
Bangsa-bangsa muslim tertinggal dalam iptek, sehingga yang menguasai dunia secara ekonomi, politik, dan budaya adalah bukan bangsa muslim. Apalagi bangsa yang menguasai iptek dan beriman dengan iman yang benar tentu akan lebih maju daripada mereka. Ibnu Athaillah menyatakan, sesungguhnya Allah memberikan kemajuan materi kepada orang-orang yang Allah cintai dan kepada orang-orang yang tidak Allah cintai. Tetapi Allah tidak memberikan iman kecuali kepada orang yang Allah cintai. Lantas, bagaimana Islam menghadapi modernisasi yang terjadi saat ini? Sebagai umat manusia, Islam kita perlu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara senantiasa menjalankan ibadah salat 5 waktu, membaca Al-Quran dan memahami kandungannya, serta menghindari kemaksiatan, serta senantiasa berdoa kepada Allah agar kita senantiasa berada pada jalan yang lurus dan benar menurut agama. Itu saja yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan saya dalam bertutur kata, sengaja ataupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.